Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yoga Febiana Ismawan, Dea Sakira, Septi Rahayu, dan Siti Salbiah akan menjelaskan mengenai ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam segi penurunannya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Di dalam ajaran Islam, ada suatu ilmu yang dinamakan dengan ilmu Makki wal Madani, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran yang mana yang diturunkan di Mekah dan yang mana yang diturunkan di Madinah. Jadi, ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan di kota Mekah dan ayat Madaniyah adalah ayat yang diturunkan di kota Madinah. Ciri-ciri Makkiyah: 1. Tiap surat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 16 ayat. Yang kedua, tiap surat yang mengandung lafaz kala dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 30 kali dalam 15 surat yang terdapat separuh terakhir dalam Al-Quran. Yang ketiga, ayat dan suratnya pendek disertai kata-kata yang mengesankan, nada perkataan keras dan bersajak. Yang keempat, terdapat banyak lafaz sumpah. Dan yang kelima, mendebatkan orang musyrik dan menerangkan kesalahan mereka. Ciri-ciri Madaniyah: 1. Tiap surat mengandung izin berperang dan menjelaskan hukumnya. 2. Tiap surat memuat penjelasan terperinci tentang hukum syariat, yaitu pidana, perdata, waris, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Yang ketiga, surat dan ayatnya panjang, dan gaya bahasanya cukup jelas menerangkan hukum dengan mempergunakan uslub yang terang. Dan yang keempat, menerangkan secara terperinci bukti dan dalil yang menunjukkan hakikat keagamaan. Saya Siti Salbiah. Di sini akan menyampaikan materi mengenai teori penentuan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada teori mulahazatu makanin, teori geografis. Teori ini yaitu teori yang berorientasi pada tempat turunnya surat atau ayat Al-Quran. Artinya, surat atau ayat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah berarti Makkiyah, yang waktu diturunkannya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi melakukan hijrah ke Madinah berarti disebut Madaniyah. Yang kedua ada teori mulahazatu zaman an-nuzul, teori historis, yaitu teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Yang dijadikan tonggak sejarah oleh teori ini ialah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Maka, yang dimaksudkan dengan surat Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah, atau Hudaibiyah dan lainnya. Sementara Madani adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, atau Mekah. Yang ketiga ada teori mulahazat al-mukhatabin fi an-nuzul, teori subjektif. Menurut teori ini, yang dinamakan surat Makkiyah adalah berisi kepada penduduk Mekah dengan kata Ya ayyuha an-nas, wahai manusia, atau Ya ayyuha al-kafirun, wahai orang-orang kafir, atau Ya bani Adam, hai anak cucu Adam. Sebab kebanyakan penduduk Mekah adalah orang-orang kafir, maka tidak salah dipanggil dengan panggilan orang kafir atau wahai manusia. Walaupun orang kafir di daerah lain juga turut dipanggil. Sedangkan yang dimaksudkan dengan surat Madaniyah ialah memuat panggilan dengan panggilan kepada penduduk Madinah. Panggilan itu biasanya memakai Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
karena mayoritas penduduk Madinah adalah orang yang beragama Islam dan tergolong sebagai orang mukmin. Maka panggilan yang disampaikan dalam bahasa Al-Quran adalah sebagaimana panggilan dimaksud. Yang keempat, ada teori mulahazatu matadomanat as-surah, teori konten analisis, yaitu teori yang mendasarkan kriterianya dalam membedakan makiyah dan madaniyahnya kepada isi daripada ayat atau surat yang bersangkutan. Dengan kaidah yang demikian ini, maka yang dimaksud dengan makiyah adalah surat atau ayat yang berisi cerita-cerita umat terdahulu atau nabi-nabi yang telah lalu. Sedangkan yang disebut madaniyah adalah ayat atau surat yang menjelaskan tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Manfaat mempelajari makiyah dan madaniyah. Yang pertama yaitu dapat mengetahui dan membedakan ayat yang nasikh dan mansukh. Yang kedua, sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mengetahui sejarah Islam dan perkembangannya. Dan yang keempat, dapat meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam berdakwah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.